وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الآية وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصبر عند المصيبة بتسعة درجات. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadzul asatidz, para kesepuhan, khusus guru kita semua selaku pimpinan pondok pesantren Ciganhian. Mari semua kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan teruntuk putra putrinya semoga Allah berikan putra yang saleh dan putri yang saleh. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati para aparatur pemerintah Ciganhiang baik dari Pagirangan ataupun para mudahan beserta staf jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, dan semoga Allah kabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, baik dari mulut yang masih bisa berbicara, baik dari kedua lubang hidung yang masih bisa menghirup udara, baik dari kedua kaki yang masih bisa berjalan, baik dari kedua bola mata yang masih bisa memandang, baik dari kedua telinga yang masih bisa mendengar dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah, semua nikmat itu masih ada dan terasa di diri kita. Jadi tinggal kita syukuri atas semua nikmat Allah, dan janganlah kita sesekali untuk menghitungnya, karena dengan begitu kita seolah-olah akan bisa untuk menghitungnya. Allah berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung nikmatku dari Allah, maka tidaklah kamu bisa menghitungnya. Andaikan semua lautan menjadi bintang, semua ranting menjadi pena sekaligus, semua orang ahli dalam bidang matematika sungguh tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salamnya kita curahkan kepada junjungan kita semua, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan suci dan nur. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah tentang bersabar menghadapi ujian. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita hidup kalau nggak dikasih nikmat ya dikasih ujian. Dikasih nikmat seperti kita sekarang yang masih memiliki nikmat sehat badan, nikmat makan. Ketika Allah kasih kita ujian, maka Allah akan mencabut semua nikmat itu. Jadi di dalam kehidupan ini bisa disimpulkan, bila mana ada sesuatu yang kita mau terus Allah kasih, berarti itu bisa disebut juga dengan nikmat. Dan juga sebaliknya, bila mana ada sesuatu yang kita tidak mau tetapi Allah kasih,
Berarti itu bisa disebut juga dengan ujian, musibah ataupun cobaan. Kita akan bahas sebuah nikmat dulu, yaitu sesuatu yang kita mau terus Allah kasih. Seperti Allah, seperti kita meminta kesehatan badan, Allah kasih kita sehat. Sehingga apa? Sehingga kita masih bisa berkumpul di majlis ini dengan seperti biasanya, dan kita bisa sholat, bisa ngaji, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya dengan sempurna tanpa adanya keluhan di badan kita. Alhamdulillah. Terus juga seperti kita meminta dilancarkan rezekinya, Allah kasih untuk kita rezeki. Sehingga apa? Sehingga kita masih mampu membeli rokok, makanan, minuman, pakai uang kiriman bulanan misalkan. Dan bahkan untuk soal rezeki, terkadang hal yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita inginkan pun, kalau memang itu rezeki berketetapan pada milik kita, pasti akan datang dengan cara sendirinya. Terus bagaimana kita menyikapi itu semua? Allah berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Terus apa hadiahnya kalau kita bersyukur? La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah nikmat lebih kepada dia. Terus bagaimana kalau kita kufur, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita ingkar? Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, yang kufur, yang ingkar atas nikmatku kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, sekarang kita akan bahas sebuah ujian, yaitu sesuatu yang kita tidak mau tetapi Allah kasih. Seperti Allah kasih kita sakit, kasih kita kesusahan, rintangan di dalam hidup. Jika sudah begitu, bagaimana kita menyikapinya? Yaitu hendaknya bagi kita harus bersabar. Yaitu dengan bersabar. Sabar menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, sabar ketika taat. Yang kedua, sabar menahan diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar atas musibah, atas cobaan, atas ujian yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Makanya dengan mengimaninya rukun iman yang keenam, yaitu menerima ketetapan Allah kepada makhluknya, yaitu kita. Mungkin bagi seorang santri itu adalah hal biasa. Kata santri, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, itu semua berada di ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keroda hidup itu berputar. Yang tadinya sehat bisa sakit, yang tadinya sakit bisa sehat, yang tadinya kaya bisa miskin, dan yang tadinya miskin bisa kaya. Artinya Allah kasih kita nikmat, ya tinggal kita syukuri. Allah kasih kita cobaan, ya tinggal kita sabari. Walaupun memang untuk melakukan itu semua tidak semudah seperti mulut yang berbicara. Hadirin hadirat rahimakumullah, bisa sabar, bisa takwa, bisa ikhlas dalam menghadapi berbagai dan aneka ragam ujian dari Allah, itu suatu kepribadian yang mulia. Kenapa? Karena belum tentu orang-orang di luar sana bisa melakukannya, saking beratnya sehingga ganjarannya kata Nabi, as-sabru indal musibati bitis'ami'ati darajat. Bersabar ketika musibah akan diganjar dengan 900 derajat. Jadi yang pertama kita lakukan ketika datangnya musibah yaitu harus bersabar. Terus apa lagi? Allah berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Bisabri wassalah. Dan sholat kata Allah, kita sholat, kita minta doa kepada Allah, minta disayangkan padanya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusan dan belajarnya. Karena kata Allah, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka dengan itu, ketika Allah kasih kita ujian, kasih kita rintangan, kasih kita cobaan, karena Allah ingin menguji kita. Dan barang siapa yang lurus dalam ujiannya, maka Allah akan menaikkan derajatnya.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana kita tahu seberapa tangguh kita? Bagaimana kita tahu seberapa kuat diri kita dalam menghadapi berbagai beraneka ragam rasa sakit di dalam kehidupan kalau Allah tidak kasih kita ujian. Allah kasih kita sakit, kasih kita kesusahan, rintangan di dalam hidup. Apakah dengan semua itu kita sadar bahwa hanya Allah lah yang Maha Kuasa? Terus apakah selama sakit, selama susah itu kita masih mampu untuk beristighfar dan bersabar kepadanya? Beristighfar dan bersabar kepadanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Astaghfirullah Rabbana kita harus bisa ikhlas, bersabar dalam menghadapi berbagai beraneka ragam ujian. Allah beri kita ujian, sebenarnya ujian itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti adanya ujian itu kita sadar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti adanya ujian itu kita tahu kita bisa ikhlas dengan ketetapannya. Dan dengan arti adanya ujian itu kita bersabar dengan prosesnya. Maka dengan itulah kita harus bisa ikhlas dan bersabar dalam menghadapi ujian. Tidak seperti selama kita sehat, terkadang selama kita sehat kita seolah tidak butuh kepada Allah. Terkadang selama kita sehat kita sibuk dengan masalah dunia. Terkadang selama kita sehat kita sibuk dengan masalah kerja, pagi, siang, sore, malam kita tinggalkan perintah Allah. Kita tidak ingat kepada Allah, bahkan kita jauh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang malam kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baiklah, kesimpulan yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi sesusah-susahnya kita melewati rintangan dalam ujian, seberat-beratnya kita bersabar dalam ujian, tapi ingatlah pasti semua itu ada hikmah dan pembelajarannya untuk kita. Dan yang paling terpenting poin hikmahnya itu kita bisa ikhlas dan bersabar menerimanya. Walaupun memang ikhlas dan bersabar itu ketika datangnya ujian sangatlah sulit untuk kita lakukan. Apalagi ujian itu adalah ujian yang pertama kali kita rasakan. Contoh, ketika kita di pondok, selama di pondok ini kita belum pernah merasakan yang namanya kehilangan. Baik itu barang berbentuk HP, ataupun uang, ataupun barang itu berharga lainnya. Suatu ketika hal yang belum pertama kali kita rasakan itu terjadi pada diri kita, pasti kita agak sulit, agak susah bagi kita untuk bisa ikhlas dan menerimanya, karena memang itu di awal ujian bagi kita. Sehingga kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula, bahwasanya kesabaran hanyalah ada pada pukulan pertama dari bala. Artinya sebenar-benarnya kesabaran yaitu ketika kita bisa bersabar
bisa bersabar terhadap ujian yang pertama kali kita rasakan. Memang tidak mudah, ada sulit, ada susah, tetapi yang terakhir kita harus bisa menjadi manusia yang dimana kalau minta itu bukanlah tentang kebahagiaan, melainkan minta agar luaskan hati agar selalu bisa menerima segala perbuatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.